kepada yang kami hormati Ustadz Benri, kami silahkan. Baik, jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai Bapak Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, ya Bapak Profesor Dr. Jazi Eko Istianto. Saya menyimak sekali tadi ilmu yang Bapak sampaikan di setengah sambutan. Dan itu Masya Allah ya, sebuah masukan luar biasa. Saya mentadaburi ayat yang disampaikan dari surah Al-Hasyr tadi. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhsanatin aw min wara'i judur. Memang itu salah satu yang bisa kita simpulkan bahwa strategi berperang tidak lagi dengan pendekatan ya face to face fisik ya. Tapi dengan pendekatan ya bahkan lewat teknologi digital, media, dan tadi sampaikan lewat Iron Dome atau drone yang semisalnya. Masya Allah ini ilmu luar biasa. Semoga kita mendapatkan banyak sekali ilmu tadi dari beliau. Buat jajaran pimpinan serta pegawai Bapeten yang hadir di kesempatan pagi hari ini, juga buat para pimpinan, ibu-ibu dan anggota dan wanita, serta saya ingin juga menyapa para Purnama Bakti Bapeten yang tadi diwakili oleh Bapak Asnasio Lasman yang menyampaikan beberapa poin tadi, juga buat para tamu, para undangan ya, baik ya yang ada di Zoom lewat channel Zoom ini maupun yang ada di YouTube menyaksikan acara halal bihalal kita. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kita bisa bersilaturahim via online lewat teknologi digital yang kita manfaatkan. Ini juga bukti dari firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya, bersama dan kesulitan ada kemudahan. Dan itu selalu terbukti bagaimana firman Allah ini dari zaman ke zaman, bahwa kesulitan yang kita alami hari ini ternyata diberikan kemudahan ya, dan itu salah satu menunjukkan betapa kuasanya Allah, bahwa memang hari ini di masa-masa pandemi kita nggak bisa berkumpul, nggak bisa berkerumun seperti biasanya, tapi ternyata hadirnya teknologi digital justru memudahkan urusan kita, bahkan menjadi solusi praktis di zaman kekinian. Dan ini juga adalah bagian dari nikmat Allah, betapa Allah memberikan ya banyak kemudahan. Dari awal manusia diciptakan saja dengan ya belum adanya teknologi, di saat Adam dan Hawa terpisah, ya Allah memberikan usia yang panjang kepada mereka. Ada hikmah dari usia panjang mereka yang mungkin sebagian kita bertanya kenapa Nabi Adam dan para keturunannya di masa itu umurnya ribuan tahun. Ya karena manusia masih jarang. Dan saat itu ya kita tahu karena manusia masih jarang, mereka juga terpisah dalam waktu yang panjang. Ya sekiranya dijatahi umur 60 tahun, sudah keburu wafat Adam sebelum berjumpa dengan Hawa. Tapi Allah memberikan kemudahan usia. Sehingga 1000 tahun itu memang karena memang teknologi saat itu belum bisa membuat orang mempraktiskan perjalanan saja untuk mencari Hawa itu puluhan tahun. Seiring dengan teknologi digital yang sekarang memudahkan urusan kita sehingga semua praktis, sesuatu yang dulu puluhan jam diakses sekarang bisa hanya beberapa detik saja. Maka ini isyarat memang umur-umur manusia zaman sekarang mungkin tidak sepanjang umur-umur umat terdahulu. Semua ada kompensasi yang harus dipenuhi. Tapi ala kulli hal kita nikmati apa yang Allah berikan. Saya nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun yang lalu, orang berbulan-bulan di rumah, dan saat itu disuruh untuk stay at home dengan segala kebijakannya, pastinya stres luar biasa ya, tapi alhamdulillah kita mengalami kondisi yang di tengah kesulitan ini ada kemudahan. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala,
kita sudah meninggalkan Ramadan kurang lebih 5 hari yang sudah kita lewati, 5 atau 6 hari. Dan tentu ada hasil yang mudah-mudahan kita bisa rasakan. Ya, salah satu kalimat indah dari Ibnul Jauzi untuk memberitahu apa buah dari Ramadan itu, beliau menghubungkan antara Ramadan ini dengan sosok profil manusia yang dipuji kisahnya dalam Al-Quran. Ya, dalam kitab ya, Bustanul Aizin, Ibnul Jauzi memberikan sebuah permisalan, sebuah amsal. Ya, asyuhuril isna asyara ka'auladi Yaqub alaihi wa alaihi missalam. Bulan yang 12 itu laksana anak-anaknya Yakub alaihissalam. Bulan yang 12 laksana anak-anak Yakub, diberikan perumpamaan beliau. Wasyar Ramadan baina syuhur kayusufi baina ikhwatih. Dan bulan Ramadan di antara 12 bulan yang lain laksana Yusuf di antara saudara-saudaranya. Faqama Yusuf ahabul auladi ila Yaqub, kadzalika Ramadan ahabus syuhuri ila alamil ghuyub. Sebagaimana Yusuf paling dicintai oleh Yakub, demikian juga yang namanya Ramadan paling dicintai oleh Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ramadan Yusuf, Ramadan Yusuf. Itu yang ingin disampaikan oleh Ibnul Jauzi, bahwa Ramadan itu identik dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Apa hubungannya? Karena hubungannya adalah apa output setelah Ramadan yang dihubungkan dengan Nabi Yusuf. Bahwa Ramadan sejatinya mencetak Yusuf-Yusuf baru. Mencetak pribadi Yusuf-Yusuf baru pasca Ramadan. Bahwa Yusuf adalah simbol dari sosok manusia idaman. Dan ini yang mungkin menjadi dasar mengapa ibu-ibu saat hamil menginginkan ya supaya anaknya seperti Yusuf. Makanya dibacalah surat Yusuf. Tapi yang jadi masalah banyak yang salah paham gitu ya. Ya ketika ditanya, "Ibu, kenapa Bu baca surat Yusuf?" Ya, "Biar anak saya cakep Ustadz kayak Yusuf." Ya. Padahal cakep itu genetik. Saya bilang susah Bu ya, ibunya kayak gini, saya bilang bapaknya kayak gitu. Padahal gak cakep itu genetik, saya bilang. Kalau memaksakan cakep seperti Yusuf, saya bilang sangat mustahil. Karena Rasulullah mengatakan utiya Yusuf bisyatril husni. Yusuf itu dikasih setengah ketampanan laki-laki di muka bumi. Jadi setengah ketampanan itu milik Yusuf, yang setengah lagi dibagi-bagi sama laki-laki sejagat. Ya, jadi saya aja dapat ampasnya, saya bilang mungkin anak ibu enggak tahu dapat atau tidak. Intinya bahwa ketampanan Yusuf itu tidaklah kita jadikan ukuran yang kita harapkan. Karena banyak kisah tentang ketampanan Yusuf, wallahu alam benarkah sahih atau tidak, tapi banyak ulama menceritakan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Mahabah menjelaskan betapa rakyat di masa Yusuf menjadi Perdana Menteri itu mengalami kelaparan. Dalam waktu 3 bulan, begitu menghadap Yusuf, baru memandang wajah Yusuf, laparnya hilang. Ini mungkin harus diteliti, apakah orang tampan membuat ya menahan rasa lapar, itu saya nggak tahu. Ya, sampai rakyat Yusuf bisa menahan rasa lapar. Ya. Itu saking tampannya Yusuf. Nah, yang kita ingin sampaikan bahwa ketika Ibnu Jauzi menghubungkan antara Ramadan dengan Yusuf, yang diharapkan bukanlah pribadi pasca Ramadan, pribadi yang wajahnya setampan Yusuf secara fisik, bukan. Tapi kita ingin memiliki sifat-sifat yang dipuji dalam Al-Quran, yang itulah karakteristik pribadi pasca Ramadan laksana Yusuf. Dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu karakter kita dalam mengarungi kehidupan. Di mana para ulama semisal Syekh As-Sa'di menyebutkan Yusuf ini memiliki 3 keunggulan. Dan itulah alasan mengapa kisahnya Yusuf disebut kisah yang terbaik. Ya, disebutkan di dalam surat Yusuf di ayat-ayat awal ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik. Jadi kisah yang terbaik dalam Al-Qur'an yang itu disebut adalah kisah Yusuf. Kisah yang terbaik adalah kisahnya Yusuf. Di antara semua kisah-kisah Yusuf yang terbaik. Ya, bukan karena menihilkan atau mengabaikan nabi yang lain. Ibnu Katsir dalam tafsir menjelaskan kisah Yusuf disebut kisah yang terbaik karena semua
kisah selain kisah Yusuf biasanya hanya fragmen-fragmen saja dalam beberapa penggalan surat, ya. Misalnya kisah Nabi Musa ada dalam surat Al-Baqarah berpencaran, ada dalam surat Al-Anbiya, surat Al-Qasas. Khusus Yusuf dalam satu surat kronologis dari awal sampai akhir. Makanya berbicara tentang kisah Yusuf ini kita berbicara tentang bagaimana Allah bertutur dengan kisah yang sangat ya sesuai dengan jiwa manusia. Bahkan memiliki unsur-unsur dramatikal yang dibutuhkan oleh sebagian besar orang jika ingin menghayati sebuah kisah. Nah, para ulama mengatakan kisah Yusuf ini mengajarkan 3 perilaku, 3 sifat yang kalau kita menjalankan ibadah Ramadan dengan paripurna, maka di awal Syawal kita akan memiliki 3 sifat ini. Apa itu? Yang pertama, Yusuf disebut al-qawiyyu 'alal masyaqqah. Yusuf adalah seorang pemuda yang tangguh melewati ujian-ujian kesulitan. Yusuf adalah profil manusia, seorang anak yang di umur 7 tahun sudah mengalami masa sulit. Akibat hasad saudaranya dicemplungkan ke sumur. Ya, kemudian ditolong, ternyata dijadikan budak. Kemudian setelah itu dia masuk penjara. Masa yang dialami Yusuf kurang lebih 12 tahun. Sehingga Yusuf mengalami masa-masa sulit itu ya umur 7 sampai umur 19 tahun. Dan menarik adalah dengan dalam situasi seperti itu tak satu pun Yusuf diceritakan mengalami stres, mengalami depresi. Ya, tidak ada sekalipun Yusuf mengatakan buat apa yang punya wajah tampan tapi kok nasib begini, lebih baik mati aja. Tidak ada. Salah satu hal yang sekarang dipandang ya sebagian besar oleh para ahli kesehatan mental di zaman now, khususnya di masa pandemi. Masa pandemi ini justru menseleksi bukan sekadar orang yang rentan secara fisik, tapi rentan secara mental. Masa-masa pandemi ini justru kita lihat banyak orang-orang yang secara fisik gagah, tapi secara jiwa rapuh. Ya, kalau kata anak muda zaman now, otot six pack, jiwa ngondek, itu banyak. Secara fisik dia kuat, tapi secara jiwa lemah. Dan itu adalah salah satu hal yang menunjukkan betapa rapuhnya hidup atau betapa rapuhnya jiwa manusia. Nah, Ramadan sejatinya melatih kita untuk hidup agar kita menjadi pribadi yang tough, pribadi yang tangguh untuk menjadi pribadi yang bisa melewati masa-masa sulit. Di saat tidak memiliki makanan, di saat kita tidak memiliki yang namanya apa yang kita inginkan, kita tetap melewati itu dengan produktif. Tidak menjadi pribadi yang mager, kalau istilah anak muda zaman now, malas gerak. Bagaimana para sahabat ketika di masa-masa sulit justru produktif, di masa Ramadan justru jadilah Ghazwatul Badar. Mereka melampaui dari batasan-batasan fisik yang mungkin orang anggap sebagai sebuah kelemahan, justru mereka melakukan sebuah terobosan, bahkan tercatatlah itu sebagai perang dahsyat. Maka Ramadan melatih kita sebenarnya untuk melampaui hal-hal yang selama ini ya dianggap sebagai sebuah kelemahan. Harusnya melatih diri untuk produktif dan bukan menjadi pribadi yang lemah. Sementara generasi sekarang ya terlatih menjadi generasi flight, not fight. Dan ini salah satu buah dari teknologi digital yang tanpa sadar dilalui. Salah satu riset menarik dari Profesor Dr. Gregory Slayton, salah satu pakar ya pengasuhan dari Amerika. Beliau mencatat bahwa di dalam handphone yang selama ini selalu digenggam oleh anak-anak kita, bukan sekedar berisi yang namanya konten-konten yang merusak yang kita khawatirkan, tapi juga sebuah pola perilaku yang menjadi sebuah habit dalam dunia nyata. Di mana generasi native digital itu, mereka menjadi raja lewat kerajaan yang mereka bangun karena mereka punya tombol, yang tombol itu bisa menentukan nasib orang. Apa nama tombolnya? Nama tombolnya block, unfriend, left group, unfollow. Saya kasih contoh, misalnya anak-anak muda zaman now bikin status di Facebook, tiba-tiba ada komen nyinyir, enggak sesuai dengan dia. Apa dia? Block. Kemudian dia punya teman teman di FB memposting sesuatu dan dia enggak suka, unfriend. Dia masuk grup WA. Grup WA ini bertentangan pendapat dengan keyakinan dia, left group.
Sebenarnya itu sah-sah saja. Tapi ternyata bagi anak-anak muda zaman now, native digital ini terlatih untuk mereka menjadikan ini sebagai habit. Apa yang terjadi? Mereka memiliki perilaku yang terbiasa untuk flight menghadapi masa-masa sulit. Sehingga kita tahu ada anak-anak yang baru masuk sekolah 2 minggu minta pindah. 2 minggu minta pindah. Kenapa demikian? Salah satunya adalah mereka ya tidak siap untuk mengalami kesulitan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan idealitas mereka. Dan itu yang sekarang muncul. Homeschooling menjamur di mana-mana. Ketika homeschooling menjamur, kita menganggap hebat nih bahwa anak-anak sekarang memiliki kurikulum. Padahal ada homeschooling yang dibangun karena ortu yang anaknya tidak bisa survive di sekolah-sekolah yang selama ini ada sekitarnya. Makanya disebut homeschooling tragis, bukan homeschooling ideologis. Ya, itu yang sekarang muncul. Setelah anak-anak ini terlatih di sekolah biasa flight, nggak suka mundur, maka di dunia pekerjaan juga begitu. Mohon maaf Profesor Jazi, saya dapat informasi dari salah satu kawan saya orang HRD. Dia bilang gini, saya Ustadz kalau punya yang namanya karyawan baru, fresh graduate, CV-nya tebal, saya buang ke tempat sampah. Nggak saya terima di lembaga kami. Saya bilang, loh bukannya bagus, fresh graduate CV-nya tebal berarti pengalamannya banyak. Saya bilang, iya itu Ustaz, tapi bukan pengalaman kerja, itu pengalaman resign. Jadi bukan pengalaman kerja, pengalaman resign, bedakan. Apa pengalaman resign? Mereka tidak terlatih untuk mengalami kesulitan. Ya baru aja 2 bulan resign, kenapa? Bosnya killer banget, nggak sebel ya, generasi tua tuh kadang-kadang nggak, bisa marah-marah doang dan sebagainya, resign. Akhirnya kerja lagi di lembaga lain, 2 bulan lagi resign. Kenapa? Alah apaan itu ya, temennya nggak ada yang asik, nggak ada chemistry-nya kita, nggak bisa diajak nongkrong bareng. Oke, 2 bulan lagi resign, kerja lagi. Kenapa? Gajinya kecil banget. Masa iya ditinggal di Jakarta nggak sesuai dengan UMP UMR lah gitu. Jadi dia terbiasa left, flight, resign. Dan itu juga yang menjadikan ketika mereka berumah tangga, mereka tidak bisa menerima kekurangan pasangan. Itulah kenapa angka perceraian di masa ini justru meningkat pesat. Tahun 2009 itu yang bercerai 250.000 pasangan. Tahun 2020 bayangkan 2020 ini tahun pandemi. Logikanya orang di rumah saja harusnya makin mesra dong, makin akrab dong. Justru angka perceraian meningkat sampai 479.500. Data dari Komisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Dr. Aisunarti, yang saya termasuk ada di dalamnya. Angka perceraian kenapa? Karena ternyata ketika mereka mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan, mereka berpikirnya ada tinggalkan, cari yang lain. Dan itulah mental yang sekarang masuk di anak-anak kita. Makanya mental Yusuf tidak seperti itu. Ramadan kalau kita jadikan sebagai sebuah training, melatih diri untuk terima kenyataan, terima keadaan, beradaptasilah. Dengan situasi itu, lakukan inovasi. Itulah yang dilatih. Dan ini yang mental, yang ujung-ujungnya yang paling fatal, anak-anak yang tidak siap menjalani hidup, akhirnya bunuh diri. Bagi yang memang yang tak berani mati, bunuh diri. Berani mati itu jangan dianggap sebagai sebuah pujian. Kita anak-anak kita ya, kalau makanya waktu saya, mohon maaf kalau di sini pastinya ada alumni dari Jepang ya, negeri dari Jepang. Saya juga sempat berapa kali dakwah ke Jepang. Dan saya berapa kali dapat ya masukan, Ustadz kalau nanti Ustadz ke Jepang ya Ustadz boleh belajar banyak dengan ya di sana kan anak-anaknya luar biasa Ustadz ya, mereka berani, tangguh, dan mereka dikenal tertib, rapi. Saya bilang luar biasa ya. Tapi ketika saya berlama di sana kurang lebih 2 minggu, tentu di sini banyak yang sudah saya bertahun-tahun, walaupun saya nggak bisa menyimpulkan langsung, tapi saya mendapatkan banyak ilmu gitu, banyak informasi. Ternyata salah satu kegagalan mental pendidikan di Jepang adalah mereka membangun anak-anak yang berani mati. Ya, kalau saya salah, saya ingin membangun anak-anak yang berani hidup. Ya, buat apa mereka diberikan jatah hidup tapi mereka memilih mati? Berarti mereka tidak mensyukuri.
baru mengalami masa sulit. Temennya tiba-tiba lolos, ya katakanlah kayak di negeri ini PNS, ASN, dia enggak bunuh diri. Gagal percintaan bunuh diri. Dan itu bukanlah sebuah keunggulan. Itu menunjukkan kelemahan. Mereka tidak siap mengalami kenyataan. Yang lebih fatal lagi bagi yang nggak berani mati, mereka juga nggak berani hidup. Makanya sekarang lagi tren di Jepang yang nama gerakan hikikomori. Hikikomori ini gerakan yang saya lupa siapa pelopornya. Tapi waktu 2018 saya ke sana, peminatnya sudah 200.000 orang. Apa tuh hikikomori? Yaitu anak-anak muda yang sekarang tidak perlu lagi memilih untuk hidup di dunia nyata. Mereka cukup bermodalkan yang namanya wifi, cukup bermodalkan yang namanya gadget. Mereka tinggal di rumah saja. Untuk urusan cari duit jadi gamer. Untuk urusan menjadi yang namanya makan tinggal order seperti layaknya GoFood atau GrabFood. Untuk urusan nama syahwat, mereka punya virtual sex dan macam-macamnya. Mereka tidak mau berinteraksi dengan dunia nyata. Salah satu alasannya mereka tidak siap. Maka bukanlah anak-anak seperti ini, generasi ini yang kita inginkan. Maka Ramadan jadikanlah sebagai sebuah sebenarnya pembelajaran untuk anak-anak kita mendapatkan sebuah generasi baru, yaitu generasi yang tangguh. Yang pertama, siap menghadapi ujian kesulitan. Yang kedua, Ramadan menghasilkan kualitas Yusuf karena Yusuf disebut al-qawiyyu 'ala syahawat. Kuat menghadapi ujian syahwat. Dan kita tahu kisahnya, betapa Yusuf mendapatkan ujian yang paling berat yang dialami laki-laki. Emang ujian apa yang paling berat dari laki-laki? Ujian paling berat laki-laki itu ujian perempuan. Jadi bukan harta, tahta, atau kijang Innova, tapi adalah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adoro ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki-laki kecuali fitnah perempuan. Dan itu dialami Yusuf. Yusuf mengalami ujian yang dahsyat dari dalam, yang bahkan Syekh Asadi mengatakan hadzi mihnatu azima azamu ala Yusuf. Di antara semua ujian inilah ujian paling berat dalam Yusuf. Tapi Yusuf mampu mengalahkan ujian itu dan berhasil meninggalkan. Dan ujian syahwat itu ternyata yang kita jadikan sebagai salah satu titik lemah seorang laki-laki, yaitu ujian terhadap perempuan. Itu dilatih lewat ujian menahan apa yang ada di atas kemaluan, itu namanya perut. Imam Al-Ghazali menyimpulkan hal yang menarik. Antara perut dan di bawah perut ini tidak bisa dipisahkan. Maka mohon maaf, ada sebuah kalimat menarik dari beliau gini. Barang siapa tidak bisa menahan hasrat dalam perutnya, dia tidak bisa menahan hasrat di bawah perutnya. Makanya mohon maaf, orang-orang yang rakus di meja makan biasanya rakus dalam urusan ranjang. Ya, biasanya seperti itu. Itulah mengapa untuk melihat perilaku orang di ranjang itu lihat aja lagi di meja makan. Ya, itu kenapa Ramadan melatih bukan di siang hari. Justru ujian Ramadan itu saat berbuka. Karena orang itu kalau berbuka kadang makannya itu dijamak tapi nggak dikosor. Ya, paham ya? Dijamak tapi nggak dikosor. Menu pagi, menu siang digabung ke menu malam. Kemudian semuanya mau dilahap. Seolah-olah dia berpikir nggak mau rugi. Makanya pribadi yang aji mumpung ini yang nanti mentalnya muncul pasca Ramadan. Apa yang aji mumpung? Kalau kondangan berhitung, ampol 500.000, masa ia makan somai? Ya, somai sama es doger, ya lah rugi amat. Saya bayar ampol 500.000. Nggak mau berpikir, ditraktir. Ini ulang tahun Bapeten yang ke-23. Kemudian apa? Dia udah makan di rumah, tiba-tiba dikasih kejutan. Misalnya Profesor Jazil lagi ngumpul, yuk semuanya saya traktir makan. Nggak mau rugi, makan semuanya. Padahal dia berpikir gini, saya kan udah makan tadi, udah kenyang. Ya udah mumpung ditraktir, semua dimakan. Padahal kalau ingin menghargai bukan begitu. Dia harus hargai perutnya juga. Cukup bilang, saya boleh minumnya aja nggak, Prof? Mau minum aja, minum ya, minum, penting nyemil gitu. Dia nggak berpikir untuk semuanya untuk perutnya. Nah, latihan yang kita latih sebenarnya itu ujung-ujungnya menandiri dari syahwat. Tapi syahwat ini akan mudah jebol kalau pembatasnya yang namanya perut itu, yang merupakan bagian yang linear di bawah perut dengan perut tadi, itu tidak dilatih.
Makanya kalau ada orang-orang tidak bisa melatih syahwatnya dalam urusan ini, khususnya dalam urusan perut, maka dia sangat mungkin jatuh kepada kehinaan. Maka Ramadan melatih untuk yang kedua, menjaga diri kita menjadi pribadi yang tidak aji mumpung, pribadi yang bisa melatih. Karena pada saat kita buka puasa, kita minum sesuatu yang sejatinya ya cukup untuk membatalkan saya, disebut takjil. Apa itu? Kurma dan air. Selesai, khalas. Setelah itu kita berangkat. Jangan semua dimakan. Maka kalau setelah Ramadan itu kita lihat ada pribadi yang kok justru berpesta pora, maruk, rakus. Karena berarti ada yang salah dalam puasanya. Itulah yang harus kita latih. Yang ketiga, disebutlah Yusuf sebagai al-qawiyu alal ghadab. Yusuf adalah pribadi yang tangguh melewati ujian kemarahan. Yusuf ini mencontohkan betapa peristiwa traumatis yang dialami di masa kecilnya, di mana beliau mengalami bulian, ya dicemplungkan ke sumur. Dari ilmu kesehatan mental, pastinya menyisakan luka, dendam. Dan ketika beliau jadi raja, saat itulah beliau diuji bahwa orang yang pernah menyakitinya justru datang meminta tolong padanya. Ini ujian luar biasa. Seseorang yang memegang kekuasaan, kemudian lawan-lawan politiknya, katakanlah orang yang pernah menyakitinya justru datang mau nama dia, menunjukkan kualitas individunya di situ. Kalaulah kita mungkin secara normal pasti akan mengatakan, wah datang dia. Yang dulu nyemplungin saya ke sumur ya habis loh. Ya, pengawal, bacok, buang jasadnya ke Laut Merah. Dia pernah menyakiti saya. Itu dialami kalaulah bukan Yusuf. Tapi Yusuf luar biasa. Yusuf memberitahu kita inilah sejatinya akhlak yang luar biasa. Yang bisa menghilangkan apa yang berada. Yang kita sebut dalam hal ini selama ini adalah traumatis, amarah yang berkecamuk. Yusuf justru memberikan pengajar luar biasa. Saudaranya pernah menyakiti datang, apakah dia? La tathriba alaikumul yaum. Hari ini tak ada caci maki untukmu. Yaghfirullah lakum, semoga Allah ampuni kamu. Wa huwa arhamur rahimin, dialah yang maha pengasih dan yang paling kasih. Justru Yusuf mengganti dengan doa, memaafkan saudaranya, bahkan memberitahu betapa Allah maha pengampun. Saudaranya nggak sadar kalau yang ngomong ini adalah Yusuf. Kaget, ingat Yusuf melakukan ini, memaafkan justru di saat dia berkuasa. Karena kalau orang memaafkan di saat dia belum berkuasa itu mah biasa. Maaf ya, saya disakiti sama seseorang dan saya saat itu lemah. Saya maafin. Itu mah biasa. Kenapa? Wong saya nggak punya kemampuan membalas kok. Gimana saya bisa membalas? Orang saya dalam keadaan tertindas juga. Jadi udah maafin. Kadang-kadang kita berkutat di kata maaf untuk menunjukkan sebenarnya kita pengecut gitu ya. Kadang-kadang kan memaafkan itu bahasa lain dari rasa pengecut aja. Kayak kita kan ketika agama Islam diinjak-injak kan selalu mengatakan sabar. Sebenarnya kan karena kita takut aja. Kadang-kadang ada orang pengecut berlindung di balik kata sabar. Itu kan secara karakter kan kita bisa lihat. Sebenarnya dia takut sebenarnya. Cuman demi supaya ini sabar gitu ya. Nah kita lihat apa yang dialami Yusuf tidak. Yusuf berkuasa. Ketika berkuasa justru dia maafkan. Maka inilah akhlak yang mulia. Pasca Ramadan kita akan muncul pribadi yang gak ada lagi tuh. Sejatinya tidak ada lagi amarah kita karena kita sudah ditempa selama Ramadan untuk meyakini bahwa maafkan itu bukan seremonial. Sebab banyak, mohon maaf ya, maaf itu sekedar seremonial, tangan beradu dengan tangan tapi hati masih tidak bisa lepas. Maaf yang sejati tidak seperti itu. Maaf itu adalah membuang sampah emosi itu sampai benar-benar hati itu itu yang harusnya muncul. Kalau maaf tapi pakai tapi menunjukkan belum sempurna. Betapa Rasulullah mencontohkan saat Fathu Mekah. Saat dia pernah mengalami dibully, dicaci maki, di saat itu pernah hampir dibunuh. Maka Rasulullah datang membawa 10.000 pasukan melakukan Mekah. Orang-orang sudah khawatir habis kita. Dulu pernah menyakiti Muhammad kamu? Pernah. Wah habis kamu dipancung. Semua pada takut. Nggak mungkin saat ini melawan. Muhammad udah punya 10.000 pasukan. Habis kita. Ketika justru Rasul datang, semua sudah takut bakal dipenggal. Apa yang terjadi? Justru Rasulullah mengatakan kalimat, dan ini menarik. Kata Rasulullah, kalimat ini seperti kepada Yusuf, kepada saudaranya, la tathriba alaikum
yaum. Hari ini tak ada caci maki untukmu. Yaghfir lakum. Allah ampuni kamu wa huwa arhamur rahimin. Dalam pengasih dan tak kasih. Antum jami'an tulaqqa. Kalian semua bebas. Dahsyat. Kesimpulannya, berbicara tentang bulan Syawal, maka kita berbicara tentang sudahkah kita menjadi pribadi Yusuf? 3. Bisakah kita mengalami siap menghadapi ujian kesulitan, beradaptasi, berupaya untuk justru menyesuaikan harapan dengan realitas? Yang kedua, sudahkah kita untuk bisa mengatakan tidak kepada godaan yang masuk, yang itu justru adalah salah satu pemicu ya rusaknya moralitas? Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengendalikan amarah, memaafkan. Dan itulah yang harus kita miliki. Mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat buat kita. Mohon maaf karena waktu yang terbatas. Barakallahu fi umrik untuk Bapeten ulang tahun atau dirgahayu yang ke-23. Semoga makin berjaya, makin memberi manfaat, dan tentu menjadi lembaga yang amanah dan profesional. Aku qouli hadza fastaghfirullah lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.